Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita bersama-sama akan melaksanakan persekutuan doa keluarga secara online dengan panduan video dan liturgi yang sudah dibagikan. Mari kita mempersiapkan diri bersama-sama dengan saat teduh sejenak. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Kita mulai PD keluarga pada saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ada kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih pimpinan Tuhan pada kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kalau sebentar kami akan menikmati PD keluarga beserta dengan keluarga kami masing-masing di rumah ya Tuhan. Tuhan yang berkati PD keluarga pada saat ini Tuhan. Melalui PD keluarga pada saat ini kami umat-Mu diberkati dan memperolehkan kekuatan dan pimpinan dalam menghadapi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga,
Malam hari ini kami kembali akan membaca serta merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Kami mohon Engkau menolong kami, menguasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan dapat kami mengerti dan dapat memberi kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami saat ini. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, perlengkapi ia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga yang keluar dari mulut bibirnya hanyalah kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami sedia untuk mendengarkannya, dan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan membaca Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur 23 berbunyi demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupannya manusia membutuhkan satu jaminan. Jaminan untuk kehidupan di hari tua, untuk pendidikan anak-anak, untuk kesehatan dan berbagai macam lainnya. Dan untuk mendapatkan jaminan itu ada berbagai macam cara juga yang dilakukan oleh manusia. Mulai dari bekerja keras, mulai dengan menabung, mempunyai investasi, sampai membeli produk asuransi. Nah, kalau kita membeli produk asuransi, saudara-saudara, apa yang kita lakukan ketika kita mendaftar? Kita akan disodori oleh sederet berbagai macam perhitungan, dan kita harus membayar premi tertentu. Dan untuk mendapatkan manfaatnya, kita perlu menunggu dalam jangka waktu tertentu sampai kemudian kita bisa memanfaatkan asuransi yang kita beli. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jaminan kehidupan kita di dalam Tuhan itu berbeda. Kalau untuk menjamin kesehatan ataupun hari tua ataupun pendidikan, kita harus membayarkan sejumlah asuransi, sejumlah premi, dan kita harus menunggu dalam jangka waktu tertentu hingga kita bisa memanfaatkan. Berbeda dengan jaminan Tuhan. Jaminan Tuhan itu Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita tanpa terlebih dahulu kita harus membayar sejumlah uang atau premi terlebih dahulu. Dan kita tidak perlu menunggu untuk mendapatkan jaminan itu. Tuhan menyediakannya. Tuhan memberikannya sangat banyak dalam waktu yang panjang. Kita tinggal memanfaatkannya. Syaratnya cuma satu, saudara-saudara, yaitu percaya. Percaya bahwa jaminan itu memang disediakan Tuhan untuk kita, bagi kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, Mazmur 23 adalah salah satu Mazmur yang sangat dikenal, menjadi favorit banyak orang. Mungkin saudara-saudara juga sudah menghafalnya. Banyak orang yang kemudian sangat senang dengan Mazmur ini karena merasa dikuatkan. Nah, malam hari ini saya mau mengajak saudara-saudara fokus pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat itu mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Saudara-saudara, dunia gembala domba ini adalah dunia yang sangat tidak asing untuk Daud.
Sebelum menjadi raja, dia adalah seorang gembala, dan tentu saja Daud sangat paham tugas seorang gembala. Dia sangat mengerti apa yang harus dikerjakan, dia sangat mengerti resiko yang harus ditanggung oleh seorang gembala ketika menjalankan tugasnya. Dan inilah yang dipakai oleh Daud untuk menggambarkan relasinya dengan Tuhan. Daud memakai analogi gembala dan domba ini untuk menggambarkan jalan kehidupannya, penyertaan Tuhan, jaminan kehidupan yang diberikan Tuhan di dalam kehidupannya hingga masa tuanya. Nah, saudara-saudara, ayat keempat yang tadi menjadi fokus kita malam hari ini menyebutkan ada dua alat yang dimiliki oleh setiap gembala, yaitu gada dan tongkat. Saudara-saudara, gada dan tongkat itu bukan hanya alat bantu bagi seorang gembala untuk menggembalakan domba-domba mereka untuk jadi alat yang mengamankan, tetapi tongkat dan gada ini juga memiliki alat fungsi yang lain. Saudara-saudara, domba ini adalah hewan yang memiliki jarak pandang yang pendek. Dia tidak bisa melihat jauh, dan bagaimana caranya mereka berjalan ketika hari sudah gelap atau ketika mereka melewati tempat-tempat yang gelap? Mereka berjalan dengan tuntunan sang gembala. Gembala itu akan menghentakkan tongkatnya sehingga menimbulkan bunyi yang dikenali oleh domba-dombanya, dan domba-dombanya akan mengikuti. Begitu juga ketika mereka melewati tebing yang curam, sang gembala itu kemudian nanti akan memakai gadanya dan dipukulkan ke dinding tebing untuk memandu para domba, sehingga mereka bisa ada di jalan yang benar dan mereka selamat. Jadi gada dan tongkat bukan hanya sebagai pelindung bagi gembala untuk menjaga domba-dombanya, tetapi juga penuntun bagi domba-dombanya, sehingga sang domba ini merasakan tenang. Mereka tahu tidak bisa melihat sang gembala dengan jelas, tetapi mereka memahami dan mengerti bahwa sang gembala itu ada bersama-sama dengan mereka dan menuntun mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin untuk saat ini kita bersama-sama bisa mengatakan bahwa saat ini kita sedang berada dalam lembah kekelaman. Kita nggak bisa melihat ke depan seperti apa jadinya nanti. Sampai kapan kondisi yang tidak mengenakkan ini akan terus terjadi. Dan mungkin sangat sulit bagi kita untuk menghayati, untuk mengalami Mazmur 23 dalam kondisi saat ini. Kondisi yang kita tidak bisa beraktivitas secara normal. Mungkin di antara kita ada yang sudah mengalami kesulitan ekonomi untuk menghidupi keluarga kita. Ada juga yang mungkin sudah dirumahkan dan mendapatkan gaji yang tidak seperti biasa, dipotong, atau bahkan ada yang sudah di PHK dari pekerjaannya. Ditambah lagi situasi yang tidak mengenakkan, situasi yang mencekam, situasi yang membuat kita khawatir karena penyebaran virus COVID-19 dan dampaknya yang luar biasa, baik bagi kehidupan kita maupun kehidupan orang lain. Saudara-saudara, kita masih harus mematuhi semua yang dianjurkan oleh pemerintah demi keselamatan bersama. Dan mungkin saat ini kita bersama-sama benar dalam lembah kekelaman itu. Namun saudara-saudara, kita perlu ingat bahwa jaminan sang gembala yang baik itu masih tetap berlaku meskipun kita berada dalam lembah kekelaman. Justru ini menjadi saat yang tepat bagi kita untuk menguji apakah jaminan itu benar-benar ada di dalam kehidupan kita. Untuk melihat secara langsung, untuk mengalami secara langsung apakah jaminan yang diberikan sang gembala kita itu hadir di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, kita meyakini bersama, kita percaya bahwa sang gembala itu tetap hadir, menjamin kehidupan kita, baik ketika suka maupun duka. Mari kita juga mau berbagi kehidupan itu dengan orang lain.
menolong orang lain untuk bisa merasakan jaminan yang diberikan Tuhan melalui kehadiran kita, dengan saling mendoakan, saling mendukung, saling mau mendengarkan satu dengan yang lainnya, saling memberikan kekuatan di tengah pandemi yang melanda bangsa dan negara kita. Kiranya kita bisa bersama-sama tetap merasakan tuntunan Sang Gembala Agung itu di dalam kehidupan kita, dan meyakini bahwa jaminan yang diberikan Tuhan itu sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, malam hari ini kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur kalau malam ini kami boleh bersekutu bersama-sama meskipun hanya melalui dunia maya. Tapi kami percaya bahwa kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami tidak hanya di dalam dunia maya, tetapi sungguh nyata di dalam keseharian kami. Dan saat ini kami memohon kepadamu Bapa. Kami mohon kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami di tengah pandemi dan semua kondisi yang sulit ini. Kami memohon Engkau tetap menguatkan kami dan memampukan kami untuk melewati lembah kekelaman ini bersama-sama dengan Engkau, dengan tetap mendengarkan Engkau, Sang Gembala Agung yang akan menuntun kami ke tempat yang aman. Ya Bapa di dalam surga, kami bersama-sama mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Mereka yang harus kehilangan pekerjaannya, mereka yang harus dirumahkan, mereka yang mengalami kesulitan kehidupan ekonomi. Ya Bapa, kami mohon Engkau hadir menyertai mereka. Engkau menguatkan mereka, namun Engkau juga mencukupkan segala yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup mereka. Kami juga berdoa bagi penanganan pandemi ini di negara kami Indonesia. Bapa, kami memohon kiranya Engkau menolong kami, mengasihani kami. Kiranya Engkau memberkati setiap usaha yang dilakukan pemerintah kami, sehingga pandemi ini dapat segera berlalu dari bangsa dan negara kami, bahkan dari bumi ini. Kami terus berdoa, kami terus memohon kepadamu. Biarlah Engkau berkarya, Engkau juga menolong masyarakat Indonesia untuk menyadari krisis yang dihadapi bersama-sama ini. Sehingga penanganan penyebaran virus COVID-19 ini bisa segera ditangani. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang harus belajar dari rumah. Ya Bapa, berilah mereka sukacita, berilah mereka kegembiraan, sehingga mereka boleh tetap belajar meskipun di rumah dengan hati yang gembira. Mereka bisa tetap menimba ilmu di dalam segala keterbatasan ini. Juga kami berdoa bagi setiap orang yang masih harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan karena tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Lindungilah mereka, berilah mereka kesehatan yang sempurna. Juga bagi keluarga kami masing-masing ya Bapa, kami memohon Engkau tetap menyertai kami. Engkau tetap memberikan kami kesehatan yang sempurna di tengah pandemi yang melanda bangsa ini. Inilah doa-doa kami Bapa yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan memberikan
Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Mari kita memasuki kehidupan kita dengan satu keyakinan bahwa jaminan Sang Gembala yang baik itu akan selalu hadir di dalam kehidupan kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, persekutuan doa keluarga online kita sudah selesai. Tetap di rumah, tetap mematuhi peraturan dari pemerintah, tetap menjaga kesehatan kita masing-masing, dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat malam.